Halo teman-teman, kita kembali lagi ya di part 2 ya di WA Marketing One Sender. Nah, dalam hal ini teman-teman ketika pertama beli tentu akan mengalami apa tuh namanya? Aktivasi terlebih dahulu ya. Nah, sebetulnya sih mudah ya karena di One Sender sendiri di apa tuh namanya? Di websitenya itu sudah ada tutorialnya. Ini doc ya, doc di sini. Jadi teman-teman kalau masuk itu sudah ada ya, sudah ada tutorialnya. Nah, ini kan tutorialnya ya. Bagaimana sih kalau masuk ke doc itu? Kita kembali lagi ya. Nah, ini ada doc, doc keranjang. Sebetulnya di ini ya, di awal ya. Kalau kita ketik misalkan one sender gitu ya. Nah, ini tuh ketika teman-teman masuk ada dokumentasi. Nah, ini ya, dokumentasi. Ini tutorialnya ya. Ini tutorialnya, jadi teman-teman tidak usah bingung karena sudah ada tutorialnya. Dan pertama adalah harus aktivasi. Nah, ini ya. Teman-teman harus aktivasi terlebih dahulu. Nah, jadi pertama teman-teman kan dikasih ini ya, kasih login, password apa tuh password, user, terus link yang akan dimasuk teman-teman login. Jadi pertama login teman-teman akan dihadapkan di beranda awal seperti punya saya, seperti ini. Ini akan tampilannya nggak akan seperti ini ya. Jadi harus memasukkan dulu lisensinya. Nah, jadi lisensinya itu, nah ini ya, hubungkan akun. Nah, ini ya. Jadi begitu di sini itu tidak tampil seperti ini, tapi tampilnya itu seperti, tutup dulu ya. Nah, seperti ini ya. Hubungkan akun dulu, langsung pilih lisensi. Nah, jadi klik dua, pilih lisensi. Nah, selanjutnya klik consider my akun. Nah, kemudian ini pilih lisensi yang tersedia. Klik. Nah, ini lisensinya ya. Lalu izinkan, nanti juga lisensinya juga ada ya. Terus klik izinkan dan ini pengaturan akun login. Nah, jadi ini diisi ya. Ini untuk login teman-teman ini diisi. Terus ini server poinnya segini. Terus save. Nah, setelah nanti di save, lalu tahap selanjutnya adalah login password. Lalu save. Nah, sudah save, teman-teman bisa di restart dulu server. Jadi teman-teman bisa juga di restart ya di sini atau nge-restart komputernya. Gitu ya. Supaya nanti bisa langsung digunakan. Ini aktivasinya tuh sangat mudah dan nanti teman-teman akan nyambung seperti ini. Gitu ya. Tuh nanti teman-teman tinggal setting-setting aja di sini. Nah, ini ada login, jadi loginnya itu ada. Biasanya kan ini loginnya ya, tinggal save login, API-nya gitu kan. Itu setiap setiap orang itu ada API-nya berbeda-beda, jadi nggak bisa sama ya. Jadi percuma saja kalau misalkan melihat API saya nggak bakalan sama. Digunain juga nggak bisa ya. Tuh. Nah ini tinggal diklik-klik aja dihijaukan ya, notif wablas, start sender semua di ini aja ya semuanya. Itu. Ini klik aja seperti ini, dihijau-hijaukan, save setting, itu. Nah, jadi setelah ini teman-teman kan ini mau dihubungkan ya. Kan maksudnya kalau udah beli ini otomatis harus mengauto replay. Nanti contohnya seperti ini ya. Nah, jadi tes. Nah, ini yang tadi ya. Terus ini
terus ini kan, ini artinya send terkirim. Nah, nomor-nomor ini jadi dikirim oleh, server OneSender ini, gitu ya. Nah, selanjutnya ini belum kita bahas nih untuk auto reply. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara memasangnya. Nah, untuk cara memasangnya teman-teman ke tentunya harus punya akun dulu di OneSender. Jadi pertama itu apa tuh namanya dashboard-nya, dashboard pembelian akun, terus login server. Jadi ini tuh beda ya. Akun ini, akun ini adalah hasil dari sini ya, dari sini. Nah, kemudian nanti bisa ke sini. Jadi antara ini tuh udah beda. Kalau ini kan udah masuk ke kedalaman ya, ke lapisannya. Gitu. Kalau ini masih di luar gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kalau pas nanti login akan mendapatkan seperti ini ya. Kalau login ke apa tuh namanya? Ke akunnya ya. Nah, jadi kan kalau login di sini ya, terus daftar dulu. Kalau diklik ya akan jadi seperti ini. Nah, dia meminta ininya ya, meminta sandi, email, nggak bisa masuk sembarangan ya, gitu. Nah, jadi teman-teman kalau udah oke semuanya, teman-teman pertama kan masuk ini ya di dashboard. Kemudian teman-teman akan ada invoice pembelian di sini misalkan. Kalau saya kan udah 2 kali ya, jadi pemakaiannya udah 2 tahun ini. Terus ada subscription-nya, ini kredit, ya ini dibiarin aja ya, tiket seperti ini, biarin aja. eh Affiliate dibiarin, alamat, bisa teman-teman bisa diedit-edit ya, profil terserah teman-teman. Nah, yang penting ini adalah akses download. Kalau teman-teman adalah pengguna sejoli di WordPress-nya yang akan menghubungkan notifikasi kalau ada yang beli, maka akan ada notifikasi. Nah, caranya bagaimana? Berarti yang di-download-nya ini ya. Ini yang di-download-nya. Ini yang di-download-nya ya. Nah, tunggu. Nah, ini kan terdownload. Kalau misalkan WooCommerce berarti ini. Kalau OneSendPort berarti ini gitu ya. Nah, kemudian saya akan mencontohkan bagaimana kalau misalkan di apa tuh namanya di-upload ya, di-upload di sini. Jadi uploadnya langsung aja di dashboard, sangat mudah. Jadi teman-teman masuk dulu ke plugin ya. Plugin di sini, masuk ke plugin di sini. Masuk ke plugin karena saya sudah apa tuh namanya sudah ada. Jadi nanti kita disimulasikan saja. Oke, tunggu dulu ya. Oke, nah ini kan one sender saya itu sudah ada ya di sini. Nah, ini ya, one sender sejoli. Gitu ya. Kalau ini kan sejolinya. Nah, jadi teman-teman sangat mudah, klik langsung ke tambah plugin, tambah plugin. Nah, tunggu dulu ya. Tambah plugin. Jadi kalau udah tambah plugin, teman-teman langsung aja. Nah, seperti ini ya, langsung unggah plugin. Nah, langsung ini ya, klik. Oke, langsung. Nah, ini klik
lalu open, lalu diinstal ya di sini. Karena saya sudah ada, jadi tidak perlu lagi ini. Kemudian kalau sudah ini, teman-teman langsung aktifkan saja ininya, apa tuh namanya, pluginnya, aktifkan. Nah, nanti ketika diaktifkan akan meminta untuk memasukkan key dan URL juga nomor yang digunakan. Itu ya. Coba saya duplikat dulu. Nah, jadi teman-teman, nah ini kan kalau misalkan ini sudah posisinya kan aktif ya. Kalau ini nonaktif berarti jadi nonaktif. Tinggal aktifkan. Tinggal di setting seperti ini. Tinggal di setting. Oke. Coba kita restart. Ini dulu ya. Sebentar. Sepertinya tidak bisa diakses di situ karena memang sudah ini ya, sudah ada soalnya. Dan ini tampilan one sendernya jadinya seperti ini kalau sudah dimasukin. Oke, kita klik one sendernya di sini. Nah, ini kondisinya seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalkan di settingnya situ tidak bisa, teman-teman klik aja di sini ada tampilnya one sender. Tampilannya yang baru seperti ini. Teman-teman di sini kan ada API URL. Nah, API URL ini ngambilnya dari mana? Ngambilnya tentu dari sini ya. Nah, ini kan API URL, tinggal di copy aja di sini, baru paste di sini ya. Nah, terus key-nya juga sama, ambil dari sini, copy langsung paste di sini. Terus country-nya, country itu kan misalkan negara ya, negara itu negara Indonesia. Itu, maka dikliklah 62. Terus nomornya ini harus sama. Ini kan 345 ya. Nah, ini 345 itu ya. Lalu masuk ke sini, lalu save. Lalu di sini tinggal di tes sender. Tinggal di tes. Nah, tes berhasil gitu ya, tinggal dicek. Kalau ini melihat untuk apa namanya PHP-nya ya. Untuk PHP yang saya sarankan kalau misalkan teman-teman pakai Sejoli bisa pakai versi 8.0 ya. Untuk versi WP-nya bisa 6,5. Tapi saya ini pakai 6,6 ya. Nah, jadi saya coba nih buka di sini. Yang ini ya, ini satu lagi. Nah, tesnya udah ada ya. Udah ada di sini. Nah, seperti itu dan teman-teman yang untuk yang terbaru ini ada yang namanya message log ya. Jadi apa tuh namanya? Ada data yang kita bisa olah ketika para pembeli itu sudah ada gitu ya.
Oke, data kosong. Nah, ini ya. Nah, ini kan mengirim invoice ya. Nah, ini ya. Mau uji coba, mau apa, semua akan masuk di sini. Misal nomornya ini, kalau di open, satu contohnya misalkan ini open. Nah, ini ya. Ada record ID-nya. Kalau ada pembeliannya gitu kan. Nah, jadi sekarang tuh udah oke ya. Nah, bagaimana teman-teman, next di video ketiga kita akan mendemokan, memperkenalkan bagaimana si one sender ini bisa menangkap data di satu buah plugin, yaitu one sender broadcaster, di mana itu bisa dipakai broadcast ya, bisa bisa ngirim ke puluhan atau ratusan atau ribuan WA yang kita punya. Nah, itu akan kita bahas di video ketiga ya, part 3. Nah, jadi kalau udah seperti ini, sudah dites, ini itu sudah berjalan gitu ya. Gitu. Artinya kalau ada yang pembeli, pasti ada notifikasi. Notifikasinya ini dari mana? Misalkan tulisan-tulisan seperti ini. Tentu tulisan-tulisan seperti ini hasil dari sejoli ya. Di sini tuh kan ada apa tuh, notifikasi gitu ya. Nah, ini ya. Ini ya, ada notifikasi. Ada notifikasi di mana notifikasinya ini berbagai yang sudah disetting oleh pihak developer. Jadi kita tinggal menggunain aja gitu. Misalkan ini konfirmasi pembayaran. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Hai buyer gitu. Hai buyer itu halo nama gitu. Halo misalkan nama kayak apa ya? Santi Purwanti misalkan. Terima kasih ya telah melakukan pembayaran. Nah, proses akan verifikasi. Nah, dengan buyer, nama. Nah, ini lagi ya. Terus ini doakan, terus detail order, detail meta. Nah, nanti semua ada gitu. Dan ini tuh di apa tuh namanya? Diintegrasikan di sini ya. Karena ini kan notifikasinya pakai one sender. Di sini tuh udah ada ya. Gitu. Seperti ini invoice, semua itu udah ada ya. Sebentar ya. Ini pengaturan umum dulu nih. Dalam pengaturan umum ini teman-teman kan apa tuh namanya, ini ngisi ini ya, ngisi yang kayak kayak gini lah ya. Pengaturan umum. Jadi kalau teman-teman mendapatkan plugin sejoli, itu juga mendapatkan apa tuh namanya, tutorialnya ya. Sudah lengkap. Dan di sini, nah ini nih ya, layanan yang digunakan otomatis. Nah, ini kan banyak tuh. Ada Star Sender, ada OneNotif ID, WOWA gitu kan. Nah, jadi klik One Sender ini yang terintegrasi karena sudah ada di sini, maka akan muncul di sini ya. Muncul dan nyambung. Maka apapun perintah yang ada di sini, misalkan order selesai atau pesanan diproses seperti ini gitu ya. Ini akan mengirimkan notifikasi. Itu ya buat teman-teman. Nah, ini hanya berupa notifikasi saja. Jadi teman-teman untuk by chat WA tetap pakai handphone, bukan dibuka di sini. Bukan di WA. Di sini nanti akan timbul misalkan kayak di sini akan timbul misalkan yang WA-nya kata-katanya ini beda ya. Beda dengan yang punya saya yang official ya. Kalau official kan seperti ini ya, saya contohkan di satu aja ya.
Kalau official tergantung vendornya ya. Kalau developernya menampilkan semuanya. Nah, kalau ini kan ada ya, misalkan chat live. Nah, chat live ini di sini tuh semua ada gitu ya, nampilkannya gitu. Jadi kalau ada yang masuk seperti ini, nah ini tuh menjadi subscriber gitu ya. Jadi subscriber kalau misalkan dites ya akan dapat eh, apa tuh namanya? Ada message series ya yang dibuat pakai Flow Builder gitu ya. Tapi karena ini beda, kalau ini official, kalau ini adalah Uno official. Oke teman-teman, kita akan bertemu lagi di part 3, yaitu tentang bagaimana cara memasang plugin broadcast, juga memperkenalkan setting-settingnya. Oke, sampai jumpa. Oke, dukung selalu ya channelnya supaya lebih berkembang.